Belanda dikenal sebagai negeri kincir angin karena memiliki lebih dari 1.200 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Tetapi selain itu, Belanda juga dikenal sebagai negeri bendungan dan terkadang juga disebut sebagai negeri bawah laut. Sebelum kita melanjutkan tahapan cuplikan videonya, jangan lupa dukung terus channel ini ya sobat, agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Belanda adalah negara di Eropa Barat dengan luas 41.850 km persegi atau lebih kecil dibandingkan Jawa Timur, di mana sekitar 60% daratannya berada di bawah permukaan laut. Kenyataan unik ini terabadikan dalam namanya, yaitu Nederland, yang berarti negeri dataran rendah. Dan karena berada di dataran rendah yang sekaligus terletak di delta sungai besar, maka sebagian besar wilayahnya adalah rawa serta rentan akan banjir. Tetapi hebatnya, meski terletak di dataran rendah, saat ini Belanda menjadi salah satu negara yang mampu mengendalikan banjir dengan sangat baik. Sepanjang sejarahnya, Belanda dan nenek moyang mereka telah terbiasa berperang melawan banjir selama lebih dari 2000 tahun. Mulai sekitar 400 tahun sebelum Masehi, orang Frisia pertama kali menetap di Belanda. Merekalah yang membangun Terpen, sebuah gundukan tanah tempat mereka membangun rumah atau bahkan seluruh desa. Terpen ini dibangun untuk melindungi desa-desa dari banjir. Tetapi pada tanggal 14 Desember tahun 1287, Terpen dan tanggul yang menahan laut utara jebol sehingga air membanjiri negara itu. Banjir itu dikenal dengan nama Saint Lucia yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa dan dianggap sebagai salah satu banjir terburuk dalam sejarah manusia. Banjir besar tersebut kemudian menciptakan teluk baru yang disebut Laut Selatan yang dibentuk oleh air banjir yang telah menggenangi sebagian besar lahan pertanian. Setelah puluhan tahun terkena banjir serta badai yang menyebabkan banyaknya air ke dalam tanah dan mengancam pertanian masyarakat di Belanda, dan pemerintahannya bekerja sama untuk melahirkan beragam inovasi yang luar biasa untuk menghadapi bencana tersebut. Inovasi pertama yang mereka lakukan adalah menciptakan kincir angin folder, sebuah teknik membuat petak-petak lahan yang telah dibatasi dengan tanggul untuk menahan air, dan membangun kincir angin di sekitarnya yang berfungsi untuk memompa air dari folder ke sungai yang kemudian dialirkan ke laut agar folder tersebut mengering dan bisa digunakan. Pada awalnya, inovasi ini sukses membuat Belanda aman dari ancaman banjir selama ratusan tahun, dan mengeringkan banyak rawa-rawa di sepanjang delta dan pesisir. Tetapi pada akhirnya usaha ratusan tahun tersebut ditaklukkan oleh alam melalui peristiwa banjir besar pada tahun 1953. Banjir tersebut menewaskan lebih dari 1.800 jiwa. Sebanyak 70.000 warga dievakuasi dan sekitar 90% lahan pertanian tergenang oleh air. Banjir yang terjadi pada tanggal 31 Januari hingga tanggal 1 Februari tahun 1953 itu merendam hampir seluruh wilayah selatan dan sebagian utara Belanda. Maka belajar dari kejadian ini, pemerintahan Belanda bangkit dan memutuskan untuk membuat sebuah sistem pencegahan banjir yang disebut dengan Delta Walk. Delta Walk merupakan pembangunan sejumlah infrastruktur pencegahan banjir yang terencana dan terkoneksi di sejumlah wilayah di Belanda. Proyek Delta Walk terdiri dari peletakan 13 bendungan termasuk penghalang pintu air raksasa, pengunci dan tanggul untuk melindungi daerah di dalam dan sekitar darat sungai dari banjir laut utara. Pintu air raksasa tersebut merupakan teknologi yang sangat dibanggakan oleh penduduk Belanda. Dengan ancaman banjir yang datang langsung dari laut utara, gerbang penghadang banjir dan badai itu terbukti efektif menghalangi air masuk ke daratan Belanda. Sejak banjir pada tahun 1953 hingga saat ini sudah ada 15 gerbang penghalau banjir yang dibangun di Belanda. Pintu air raksasa ini tersebar di seluruh wilayah Belanda yang berbatasan langsung dengan laut. Tidak hanya melindungi dari banjir, Delta Walk juga berfungsi menyediakan air minum segar dan irigasi.
dan dengan delta wall tersebut resiko banjir menjadi berkurang. Di sisi lain, sistem kincir angin folder yang semula menggunakan kincir angin sebagai tenaga pompanya diubah menggunakan teknologi pompa terkini yang ditenagai oleh diesel dan listrik untuk mengeringkan folder-folder yang masih berair akibat rembesan sungai dan air laut dari bawah tanah. Dan untuk memanfaatkan keberadaan air di negaranya, negeri tulip ini membuat inovasi lain dengan membuat hutan terapung dan peternakan terapung. Belanda mulai mencoba mengapungkan beberapa pohon tahan garam di delta-delta sungai dekat kota besar di Belanda dengan tujuan untuk memaksimalkan proses penguapan air serta sebagai sarana pariwisata di Belanda. Beberapa pihak swasta Belanda juga tengah mencoba membuat peternakan terapung yang tercipta akibat dari keterbatasan lahan di Belanda. Meskipun segala upaya telah dilakukan sekeras mungkin oleh Belanda untuk mengatasi ancaman banjir di Belanda, tetapi nyatanya masih ada ancaman lain yang mengintai dan membahayakan Belanda saat ini, yaitu pemanasan global, perubahan iklim, dan urbanisasi. Ancaman pemanasan global yang mengintai Belanda melalui kenaikan air laut tengah menjadi ancaman yang serius. Demikian ini karena jika air laut mulai naik, maka tanggul yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat roboh seketika. Sebab sedari awal negara ini memang berada di bawah permukaan laut. Di sisi lain, urbanisasi juga menjadi ancaman yang serius bagi negara Belanda. Urbanisasi yang terus bertambah di kota-kota besar di Belanda mengakibatkan beban tanah menjadi meningkat, yang kemudian meningkatkan tinggi rendaman air sebesar lebih dari 10 cm dalam setiap 10 tahunnya. Yang hal ini tentu menjadi PR yang serius bagi Belanda. Sekarang sobat sudah tahu kan sekilas tentang negara yang terkenal dengan kincir anginnya ini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga sobat suka dengan tema kita hari ini. Oh ya sobat, agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita, silahkan ikutin kita ya sobat dengan cara subscribe, like, komen. Terima kasih yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir video. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat.